Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di hari Senin. Hari Senin ini tanggal 6 November 2023. Ini hari yang sangat penting. Saya kira sudah mulai banyak yang countdown gitu ya menuju hari Selasa tanggal 7. Banyak yang taruhan ini saya kira Bung Rocky, atau ada yang kalau nggak taruhannya menghitung bunyi tokek gitu. Apa batal tidak gitu ya cawapresan Gibran. Ya, ini hitungan mundur untuk semacam kepastian apakah Indonesia bisa lolos dari jebakan dinastikal atau memang kita ditakdirkan untuk mengalami semacam evolusi terbalik. Jadi kalau kata Darwin itu reverse evolution tuh. Jadi sebetulnya kita kita mau lihat potensi elit politik kita untuk memahami bahwa ini satu momentum bagi mereka untuk menentukan kalian tuh elit atau sebetulnya pecundang. Kata elitis itu kan sesuatu yang menggambarkan pada orang yang sedikit tapi punya keberanian, punya kapasitas, bahkan punya idealisme tuh. Nah, elit Indonesia itu kelihatannya nggak punya seluruh semangat itu kan. Dia disebut elit hanya karena dia berkuasa dan memiliki uang, bukan karena dia memiliki pengetahuan, bukan karena dia memiliki nobility itu, kemuliaan. Ini yang lagi diuji oleh sejarah melalui keputusan MK nanti tuh. Apakah elit politik termasuk Jimli Asidik dan tim MK-MK ini mampu untuk menuntun bangsa ini keluar dari kemacetan konstitusional? Ya, 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 ya. Ya, ini memang betul-betul sangat menentukan ya keputusan apapun yang besok itu diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu. Apalagi kalau kita lihat ini persiapan keluarga Jokowi, ini dinasti Jokowi itu betul-betul all out. Ini ada satu video yang tadi ya, video anak muda yang saya kira ini kalau umurnya mungkin ini masuk Gen Z ini ya, Bung Rocky ya, yang sudah dengan tegas menyatakan muak karena memang ini di Subang ya peristiwa yang ada anak muda perempuan ini yang protes soal balihonya Kaisang maksud saya, dan itu ternyata memang menyebar di seluruh Indonesia, Bung Rocky. Jadi artinya setidaknya ada dua persiapan Pak Jokowi: satu menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan kedua menjadikan Kaisang sebagai salah satu ketua umum partai yang nanti punya kursi cukup signifikan di parlemen. Kira-kira begitu ya, Bung Rocky. Ya itu semacam keajaiban, apa namanya tuh, bahkan eh, siapa namanya nih yang bangun candi 1.000 candi di Oh, Bandung Bondowoso. Ya. Bandung Bondowoso nggak bisa lakukan itu dalam semalam tuh. Hmm. Ini dalam semalam satu Indonesia ditutup oleh baliho PSI. Kaisang, pertanyaan kita ada berapa banyak kader PSI di seluruh Indonesia? Lebih banyak baliho daripada jumlah kadernya tuh, itu gila tuh. Jadi kita mesti bayangkan ada satu operasi, itu operasi intelijen atau operasi pengerahan aparat yang diam-diam sebetulnya disuruh oleh kepala negara untuk mengkhianati negara. Karena nggak ada tradisi di mana uang itu begitu banyak bertaburan dan hanya untuk menegakkan baliho dari seorang yang betul-betul dipersiapkan secara curang oleh kepala negara. Kan itu intinya kan. Golkar aja, bayangin Golkar, PDIP, segala macam itu yang udah bertahun-tahun jadi partai itu belum pernah memasang baliho semasif dan sesistematis yang dilakukan oleh PSI. Karena itu pertanyaan orang adalah dari mana uangnya? Itu kan soalnya. Lalu kecepatannya siapa yang lakukan tuh? Operasi malam hari, operasi tengah malam. Apakah anak-anak PSI ini yang milenial yang justru malas untuk turun ke jalan itu lakukan itu? Kan itu intinya kan. Jadi pertanyaan sederhananya dari mana uangnya? Mungkin saya kira ada 1 juta baliho disiapkan untuk dipasang seluruh Indonesia dan pasti ada 1 juta orang juga yang minimal untuk memasang itu. Nah, siapa mereka? Berarti ada organisasi yang diatur oleh negara untuk memasang itu. Kan nggak mungkin partai lakukan itu dalam 1 2 malam tuh. Kecuali ketua-ketua partainya betul-betul minta tolong pada Bandung Bondowoso itu dan kemudian tinggal 1 kali kutukan lalu dia berubah jadi patung tuh baliho-baliho itu kan itu dasarnya tuh. Ya, ya, ya. Ini kalau kita mengacu pada video yang dibuat di perempuan remaja ini bukan bukan perempuan remaja, saya kira bukan Gen Z yang ada di Subang ini, dia menghitung katanya satu desa itu ada 50 baliho, dan kemudian ada 30 baliho ada 50 baliho, ada 30 desa di sana, dan jadi total dia memperkirakan ini saja kira-kira sekitar 1 miliar lah untuk di 30 desa itu saja. Padahal kalau kita baca di mana-mana ada, dan kiriman foto di mana-mana hampir seluruh Indonesia itu, Bung Rocky.
Itu artinya kalau di berapa desa Indonesia 500.000 desa apa? lima Ya, ratus ribu desa itu artinya kali dua aja itu udah betul-betul 1 juta sa- sa- berapa 500.000 ya lima ya ratus lima miliar. ratus juta baliho lah kalau Hmm, satu desa satu tuh. Bayangin 500 juta baliho itu berapa harganya tuh dan hmm, berapa aparat yang akan disewa. Jadi tetap anak-anak muda ini justru mengerti bahwa yang terjadi adalah manipulasi, yang terjadi adalah mobilisasi, bukan partisipasi. Kalau kritik datang dari oposisi mungkin dianggap wah itu sirik pada PSI. Ini milenial sendiri mengkritik partai yang menganggap dirinya mewakili milenial. Dan hmm. karena itu mereka bilang bahwa kami muak. Dan itu kata yang paling tepat, muak. Artinya di belakang kata muak itu ada kebencian, ada olok-olok, ada semacam ketidakpedulian. Jadi kalau kata muak udah diucapkan itu artinya orang nausea itu orang Perancis bilang nausea betul-betul secara psikologis kalau muak karena mual itu bisa aja dimuntahin tapi ini muak yang psikologis tuh kami muak pada siapa ya muak pada Jokowi tentunya yang di belakang layar kan sebetulnya di belakang baliho itu adalah ada Presiden Jokowi itu jadi Ya, itu intinya tentu Jokowi akan bilang enggak mereka udah dewasa mereka pasang sendiri iya tetapi anak muda dari Subang tadi seorang perempuan yang cerdas menghitung dengan cara yang sederhana bahwa itu adalah manipulasi, bahwa itu adalah tipu menipu, bahwa itu adalah kecurangan. Jadi perencanaan kecurangan udah dimulai sejak baliho itu dipasang di seluruh Indonesia, ada ratusan juta atau bahkan mungkin 1 miliar baliho disiapkan untuk membackup sebuah partai yang dulu dielulukan sebagai partai dari anak-anak muda yang berpikir, anak-anak muda yang punya kapasitas mengetahui isu global dan menginginkan Indonesia tumbuh secara bersih demokratis. Sekarang PSI itu jadi semacam ya partai muak, partai yang memuakkan itu kan. Jadi itu intinya. Kita hanya membaca sinyal itu sebagai kemarahan publik. ya, ya. Dan artinya ini ya gerakan gelombang baliho dari Kaisang ini akan berbalik menjadi gelombang kemuakan, kejijian dari publik terutama kalangan anak-anak muda ini. Ya itu satu satu keluarga sekarang itu bayangin Pak Jokowi diuluk-ulukkan dari 9 tahun lalu akhirnya jadi tempat orang mencibir atau tempat orang ya kalau mencaci maki ya biasa lah tapi tetap tempat orang melihat kok kedangkalan ada pada keluarga ini ya apa namanya the banality of the ambition ambisi yang dangkal itu jadi kita belum pernah dalam sejarah Indonesia ada peristiwa semacam ini Hmm. bahkan dalam dalam situasi yang betul-betul mengkhawatirkan di zaman Orde Baru nggak ada tuh kita lihat baliho-baliho anak-anak Presiden Jokowi itu bertebaran di mana-mana di zaman Ibu Mega juga begitu tuh. Kita tahu bahwa Ibu Mega selalu memasang potretnya, di belakangnya ada Bung Karno, di depan Ibu Mega ada Puan. Tapi itu produk PDIP itu, yang memang partai besar tuh. Kan ini partai yang betul-betul kerdil. Ini bukan sekedar partai kecil, tapi partai kerdil yang memanfaatkan uang oligarki dan memanfaatkan kekuasaan dari presiden untuk menipu rakyat, untuk menghipnosis orang-orang desa seolah-olah ada seorang anak muda yang betul-betul jujur, punya pengetahuan, hendak memajukan Indonesia. Padahal itu adanya di baliho doang. Dan baliho itu semacam pameran keangkuhan itu. Kami kuasai Indonesia dengan apa? Dengan pikiran, tidak dengan baliho. Kami ingin Indonesia diselamatkan dari feudalisme. Dengan apa? Dengan demokrasi, tidak. Justru dengan membunuh demokrasi. Kan semua itu kan ditampilkan dan disaksikan oleh publik internasional. Ya. Dan saya kira ini nggak sulit Bung Rocky untuk mengeceknya ya. Kalau ada keterlibatan aparat begitu ya, saya apalagi kemudian melihat kemarahan rakyat, kita pasti akan dapat nanti sumber-sumber dari internal di aparat. Karena saya kira aparat pun juga punya hati nurani dan mereka juga pasti mengalami hal yang sama muak dan mual. Iya, itu sama seperti 2019 sama aja kan. Akhirnya banyak aparat yang merasa ya kami disuruh aja tuh dan kalau nggak kami nggak naik pangkat, kalau nggak kami ditekan secara politik segala macam. Jadi bagian-bagian ini dengan mudah itu dikorek-korek sedikit lalu terbongkar. Nah ini yang kita sebut sebagai situasi yang mendebarkan sebetulnya kalau terjadi kemarahan publik, satu unrest sosial yang social unrest yang betul-betul masif. Ini betul-betul memberantakkan kembali upaya kita untuk menyusun Indonesia secara beradab dan Presiden Jokowi ada di dalam perencanaan kejahatan ini nih. Itu kita mau tuduh itu karena kan nggak mungkin kita tuduh siapa yang lakukan kejahatan itu ya siapa coba nggak mungkin kita tuduh FNN atau apa namanya TikToker yang atau apa namanya itu Kiki siapa yang anak perempuan yang jago ngeghosting itu tuh yang lakukan Oh, itu kan nggak bisa tuh ya, ya, Kiki Saputri. Oh, ya, ya, yang Kiki roasting, Saputri yang jadi roasting, bukan ghosting.
Bukan ghosting, yang Jadi ghosting itu Gibran dan Kaisang. Jadi kalau ini roasting. yes, jadi tetap ada kemampuan rakyat Indonesia, terutama anak-anak milenial ini yang akhirnya speak up itu dan speak out lagi dan jadi stand up for their right itu. Mereka menginginkan Indonesia tumbuh dengan mulia, dengan jujur, dengan integritas. Karena itu akan banyak versi-versi TikTok yang akan menghujat kembali presiden dan keluarganya itu. Jadi bayangkan Presiden Jokowi setiap hari bertambah dan bertumpuk-tumpuk kebencian terhadap beliau tuh. Kan sayang, bukan sekedar sayang, absurd itu seorang presiden yang dianggap sebagai mewakili masyarakat sipil karena dia tidak datang dari elit politik, tapi kemudian dia berubah menjadi tiran, menjadi despot, menjadi orang yang ingin menguasai secara hegemoni dan secara real seluruh kapasitas bangsa ini. Jadi kita lihat, ya dulu kita bilang ya Anda beli kucing dalam karung, bukan, dari awal kita udah tahu beli kucing di dalam karung bolong. Jadi kita tahu watak Presiden Jokowi dari dulu sebetulnya. Ya, Mereka ya. yang berupaya jadi budayawan, jadi sok percaya pada kesipilan itu civilization, bahkan civility dari Presiden Jokowi nggak ada, apalagi civil dia mau menerangkan civilization. Ya, jadi ini udah terbayang sekali ya rencananya seperti apa ya. Jadi kalau toh kemudian tidak 3 periode, tetapi kekuasaan Jokowi itu akan terus berjalan, satu melalui Gibran sebagai calon wakil presiden, calon wakil presiden yang mungkin nanti terpilih sebagai wakil presiden karena mesin kekuasaan akan berjalan. Yang kedua melalui PSI yang nanti akan jadi salah satu partai yang saya kira mungkin ditargetkan ini akan jadi masuk salah satu partai 5 besar begitu dan menguasai departemen lagi begitu, Bung. Ini semacam ambisi seorang raksasa tuh yang akhirnya hilang adabnya lalu tumbang karena ketiban pohon dalam cita-cita Hans H.C. Andersen dulu waktu kita masih anak-anak itu. Jadi semua wilayah yang memungkinkan kita percaya bahwa ada seorang yang dititipkan oleh alam semesta untuk menghasilkan kembali Indonesia ternyata berubah sama sekali. Dan semua orang melihat bahwa selama 9 tahun kita sebetulnya menyembunyikan tiran, menyembunyikan seorang despot yang sekarang dia tunjukkan seluruh watak despotismenya itu. Kita FNN mendeteksi dari awal Ya. dan banyak ketua-ketua partai yang atau PDIP sendiri yang baru aktivis-aktivis PDIP yang tadinya buzzer tiba-tiba menyerah karena mengerti bahwa sebetulnya mereka salah dari awal. Tapi nggak ada soal kan? Pada akhirnya mereka mengerti bahwa mereka dinina bobokkan. Nah, mestinya mereka kembalikan seluruh fasilitas yang dia terima. Tuh ada yang sudah jadi komisaris, dapat uang banyak segala macam. Tapi udahlah, anggaplah ini semacam pelajaran buruk bagi sebuah bangsa yang masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Iya, iya, dan saya kira tetap kita mesti menyerukan bahwa jangan sampai terjadi itu, harus kita cegah bersama-sama ya, Bung Rocky, karena ini tanda-tanda bahwa Indonesia itu akan terjerumus pada jurang otoritarian sudah depan mata kita ini. Ya itu udah, ya sudah jalan tuh, authoritarian in the making udah Ya. sedang bekerja tuh, dan semua fasilitas yang pernah disiapkan untuk demokrasi, KPU, KPK, MK, segala macam itu akhirnya berantakan tuh. Dan memang ujian sejarah ini mesti kita kita telan sebagai pil pahit itu. Dan nggak perlu berupaya lagi untuk bikin semacam pembenaran boya demi ini demi itu tuh yang nggak ada gunanya tuh. Karena kalau seluruh ketua partai mengatakan ini ya satu kesepakatan politik untuk menjaga pemilu tenang dan damai, disuarakan tiap hari, 100 juta penduduk Indonesia bisa ditipu dengan optimisme para elit politik. Nah, satu perempuan dari Subang itu bisa membatalkan tipuan itu dengan hanya satu kata, kami muak. Itu. Yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Siap.